Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Saifuddin selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi serta teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir ke dalam pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang kelompok dan tim. Saya tidak sendirian, pastinya ditemani dengan beberapa rekan saya, yaitu Rizka Bella, Wardah Hafizah, Alifia Naila, dan Mutiara Apriliani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada konsep kelompok, yaitu sejumlah orang yang mengadakan interaksi satu sama lain yang secara psikologis mereka sadar akan adanya orang lain selain dia dan menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok atau zaim. Yang kedua, terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung antara satu dengan yang lain secara bersama-sama ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu, pengertian dalam organisasi. Konsep kelompok merujuk pada kumpulan individu yang saling terkait atau struktur tertentu. Kelompok dapat dibentuk berdasarkan berbagai kriteria seperti tujuan bersama, minat, atau karakteristik yang serupa. Selanjutnya, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan aturan atau struktur organisasi resmi. Mereka memiliki tujuan yang jelas yang terkait dengan misi atau fungsi organisasi tertentu. Ciri-cirinya, yang pertama ada struktur hierarkis, kedua tujuan bersama, ketiga komunikasi formal. Contohnya seperti tim proyek dalam sebuah perusahaan, departemen akuntansi di sebuah organisasi, atau komite kebijakan di suatu lembaga. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rizka Bella. Silakan Rizka Bella. Selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk secara alami di dalam lingkungan sosial atau organisasi tanpa adanya aturan atau struktur formal yang ditetapkan. Di sini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, 1. Faktor persahabatan, 2. Minat bersama, 3. Kesamaan latar belakang. Contohnya yaitu kelompok teman sebaya di tempat kerja, kelompok hobi di luar jam kerja, atau jejaring sosial di dalam organisasi. Selanjutnya ada alasan individu bergabung dalam kelompok. Yang pertama ada keamanan, yang kedua status, yang ketiga harga diri, yang keempat afiliasi, dan yang kelima kekuasaan, dan yang keenam pencapaian tujuan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wardah Hafizah. Silakan Wardah Hafizah. Selanjutnya ada tahap perkembangan kelompok. Tahap perkembangan kelompok adalah konsep yang menggambarkan perubahan yang umum terjadi dalam dinamika kelompok seiring waktu. Ada 4 tahap perkembangan kelompok. Yang pertama, forming atau pembentukan, tahap di mana anggota kelompok baru berkumpul dan mulai mengenal satu sama lain, seringkali mencari arah tujuan dan bagaimana mereka akan berinteraksi sebagai kelompok. Yang kedua, ada storming atau pertikaian. Pada tahap ini, kelompok mulai mengalami konflik internal, perdebatan, dan terhadap peran dan struktur kelompok. Ketiga, ada norming atau pengaturan norma. Kelompok mulai menetapkan norma-norma, aturan tidak tertulis, dan nilai-nilai yang akan mengatur perilaku mereka. Yang keempat, ada performing atau pencapaian. Tahap akhir di mana kelompok mencapai kematangan dan efektivitas maksimal. Ada konsep dasar kelompok. Itu ada yang pertama ada peran sama dengan dan terus menerus. Yang kedua ada norma, aturan tidak tertulis yang ada di dalam suatu kelompok dan hanya bisa dirasakan bersama-sama oleh para anggota kelompok tersebut. Yang sejauh mana anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk kelompok tersebut. Yang keempat, ukuran mempengaruhi perilaku kelompok. Yang kelima, komposisi
ini diisi oleh individu-individu yang beragam. Yang keenam, ada status pembedaan dalam strata berkaitan peningkatan gengsi posisi cabang di dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada 10 ciri penentu kematangan kelompok. Yang pertama, feedback mechanism. Yang kedua, decision making method. Yang ketiga, group loyalty atau cohesion. Yang keempat, operating procedure. Yang kelima, use of member resource. Yang keenam, communication. Yang ketujuh, goals. Yang kedelapan, authority relation. Yang ke-9, participation in leadership. Yang ke-10, acceptance of minority views. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Alivia Naila. Silakan untuk Alivia Naila. Selanjutnya ada konsep tim. Konsep tim merujuk pada cara individu-individu bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah kelompok kecil yang terdiri atas orang-orang berkemampuan khusus yang bekerja sama membagi tugas dan bertanggung jawab masing-masing untuk menghasilkan kinerja yang baik. Beberapa poin dalam konsep tim meliputi: yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada peran dan tanggung jawab, yang keempat ada kepemimpinan, yang kelima ada keragaman, yang keenam ada kepercayaan, yang ketujuh ada evaluasi dan pembelajaran. Tim juga memiliki pemimpin, fasilitas, pelatih, dan anggota lain. Tim tidak ada birokrasi, segala sesuatunya diputuskan dan dipilih dengan cepat sesuai dengan ketentuan pimpinan. Kualitas tim sangat ditentukan oleh kualitas pimpinan. Ya, selanjutnya, 7 perbedaan tim dan kelompok. Kelompok memiliki pemimpin yang kuat dan jelas, sedangkan tim terbagi peran pemimpin antara masing-masing anggota. Yang kedua, kelompok memiliki tanggung jawab individu, sedangkan tim memiliki tanggung jawab individu dan tim. Yang ketiga, kelompok tujuannya sama dengan tujuan organisasi, tim memiliki tujuan yang spesifik. Yang keempat, kelompok memiliki hasil kerja individu, sedangkan tim memiliki hasil kerja bersama. Yang kelima, kelompok melakukan rapat efisien, sedangkan tim rapatnya mendorong keterbukaan pemecahan masalah. Yang keenam, kelompok mengukur keefektivitasan kerja secara tidak langsung, sedangkan tim mengukur kinerja secara keseluruhan kerja tim. Dan yang terakhir, kelompok diskusi, memutuskan, dan mendelegasikan, sedangkan tim diskusikan, memutuskan, dan aksi kerja. Yang selanjutnya ada jenis tim. Yang pertama ada komite, individu-individu yang bekerja untuk merumuskan kebijakan yang biasanya di luar tanggung jawab demi tujuan yang spesifik. Yang kedua ada tim proyek, individu-individu yang bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang selalu muncul. Yang ketiga ada tim lintas divisi, individu-individu yang bekerja sama berasal dari unit atau divisi kerjasama berbeda. Yang keempat ada tim virtual, yaitu komputer sebagai utama dibandingkan dengan bertemu tatap muka. Yang terakhir ada tim mandiri, adalah tim yang anggotanya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai bagaimana mereka bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Apriliani. Selanjutnya, karakteristik tim berkinerja tinggi. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas dan ke depan. Kedua, tugas menjadi pemandu dan berorientasi kepada hasil. Yang ketiga, anggotanya pekerja keras dan kompeten di bidangnya. Yang keempat, memiliki budaya yang saling membaur. Yang kelima, memiliki standar kerja yang tinggi. Yang keenam, mendapat dukungan eksternal dan dikenal. Yang ketujuh, kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya, meningkatkan kinerja. Pertama, pelatihan. Pelatihan itu meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir kreatif, dan kemampuan interpersonal. Yang kedua, ada komunikasi, yaitu transfer informasi yang efektif. Yang ketiga, pemberdayaan atau pendelegasian wewenang kepada bawahan dari atas. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan berdasarkan evaluasi penilaian kinerja individu. Yang kelima, ada klasifikasi tujuan dan saran, yaitu tujuan yang jelas dan membantu fokus dan meningkatkan motivasi.
Yang keenam, ada pembagian peran yang jelas, yaitu komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam meningkatkan kinerja tim. Membangun kepercayaan. Pastikan setiap anggota tim merasa aman untuk membagi ide, memberikan masukan, dan bekerja sama. Baik teman-teman, rangkaian acara telah selesai. Saya bacakan simpulan dari diskusi kita hari ini. Kelompok adalah kumpulan individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan tim adalah jenis kelompok yang memiliki tujuan spesifik dan biasanya berkolaborasi secara struktur. Kelompok dan tim penting karena memungkinkan pencapai tujuan yang kompleks, memperluas variasi perspektif, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi. Evaluasi terhadap kinerja kelompok dan refleksi terhadap proses kerjasama dapat membantu tim untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja mereka. Pada materi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam mencapai tujuan bersama, serta pengelolaan dinamika sosial dan konflik yang mungkin timbul dalam kelompok. Demikian diskusi dari kelompok 4. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.